Halo Surabaya, ya apa kabar Ira? Pemilu sudah selesai digelar tapi pasca pemilu ada beberapa hal yang menjadi prioritas selain menunggu hasil real count dari Komisi Pemilihan Umum, fasilitas kesehatan seperti puskesmas juga perlu dioptimalkan lagi. Untuk apa dan bagaimana pelaksanaannya? Saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Akmar Rawita Kardir selaku Sekretaris Komisi di DPRD Kota Surabaya. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Baik. Keti gimana? Baik. Baik dokter. Gimana nih dok melihat hasil pasca pemilu ini kemudian hasil masih rekapan ya dok ya. Ya. Nah ini dokter gimana? Masih sehat waras? Ya bisa dilihat sendiri ya. Oh, Agak gitu. pucat-pucat gitu Oh, ya. agak pucat-pucat gitu. Ya ada kalau kita Oke. sebelum masuk ke optimalisasi puskesmas pasca pemilu bisa dijelaskan dulu dok bagaimana evaluasi pelayanan puskesmas dan nakes di TPS pada saat pemilu 14 Februari kemarin berlangsung. Ya. Jadi evaluasi puskesmas ya. Ya. Jadi alhamdulillah secara umum kita bilang baik ya karena respon time-nya itu alhamdulillah tidak lama. Karena sebelum pemilu itu kami berkoordinasi dengan hearing dengan Dinas Kesehatan, dengan dinas-dinas terkait ini mengenai kesiapannya memang. Jadi alhamdulillah jadi ada beberapa program karena kan kita tidak mungkin tuh Keti kita memfasilitasi 8.000 sekian TPS dengan jumlah petugas kesehatan di puskesmas yang terbatas. Jadi sangat rentangnya sangat jauh sehingga kita buat suatu program sistem mobile. Jadi yang pertama nomor telepon online di setiap kelurahan di puskesmas. Kemudian nomor telepon online yang ini akan disinkronkan dengan 112. Oke, 112. Nah, jadi itu standby 24 jam itu sampai sekarang dia standby terus karena sekarang kan perhitungan masih berjalan. Dan kemudian yang kedua ada mobile. Jadi petugas kesehatan mobile bersama dengan petugas kecamatan di setiap TPS. Jadi sampai sekarang ini masih mobile ya? Mobile, apalagi sekarang ini perhitungan, kemudian ada PSU ya, saya dengar nanti. Nah ini juga mereka standby terus 24 jam, program mobile sama siaga hotline. Oke, untuk PSU sendiri ini apa dok? Mungkin perlu dijelaskan. PSU ini pemungutan suara ulang. Oh, pemungutan suara ulang, oke. Jadi itu memang harus tetap dijaga karena kan setiap kalau pemungutan suara apalagi diulang semuanya, itu kan pasti kerja lagi 3 hari lagi, itu 2-3 hari dengan perhitungan itu. Itu sangat berat menurut saya karena siapapun kondisi yang prima pun kalau misalnya tanpa istirahat mereka bekerja lebih dari 24 jam kan pasti tidak ada yang tahan. Betul sekali. Kalau dokter lihat sendiri pasca pemilu keadaan puskesmas di Surabaya ini seperti apa dok? Apakah memang sudah bagus tetap terjaga begitu kan? Karena kita ketahui memang harus benar-benar dijaga begitu kan dok? Ini agak berbeda dengan tahun-tahun 2019 ya. Jadi alhamdulillah karena mungkin juga sudah kita siapkan kita siapkan petugas-petugas kesehatan di setiap puskesmas sehingga mereka siaga penuh ya. Nah tidak hanya puskesmas sebenarnya link dengan rumah sakit itu juga sudah petanya mereka sudah tentukan SOP-nya. Jadi kalau ketika ada laporan ada yang sakit itu puskesmas langsung menuju ke tempat yang tersebut ya. Nah ini sangat baik karena saya lihat memang cukup banyak petugas-petugas KPPS itu yang sakit ya. Kalau tidak salah saya input data kemarin itu update-nya itu sekitar 264 orang. 264 orang. 264 orang. Kalau kemarin kan 137 dan itu bertambah 264. Nah ternyata dari 264 itu ada yang cuman diintervensi istirahat di puskesmas, tapi ada beberapa yang mengamar. Nah mengamar di rumah sakit pun itu dia 1-2 hari langsung pulang. 1-2 hari langsung pulang. Ini menandakan bahwa sakit atau kelelahan yang dialami oleh para KPPS itu tidak berat. Nah, karena pemulihannya cepat. Pemulihannya cepat. Tapi kalau Anda dokter sendiri melihat bahwa sebenarnya untuk pengoptimalisasian pelayanan puskesmas mulai pasca kemarin dari pra pemilu sampai pasca ini apakah sudah optimal atau memang masih perlu begitu dikembangkan lagi, Dok? Ya.
Kalau dilihat dari sistem ya, kalau dari sistem tenaga kesehatan dan sebagainya, karena jumlah puskesmas di Surabaya cuma 63, tidak sebanding dengan banyaknya jumlah TPS 8.500-an, Ya. itu dengan sistem apapun kita tidak mungkin standby di setiap satu TPS itu, tidak mungkin. Nah, yang paling jadi sebenarnya kalau dilihat optimal ya kita optimalkan semaksimal mungkin, tapi tidak bisa sesempurna karena kalau mau sempurna kan tiap TPS harus ada petugas kesehatan. Ada petugas kesehatan. Nah, jadi ini yang bisa ya hanya siaga penuh di puskesmas setiap kelurahan-kelurahan dengan sistem online yang digabung dengan 112 tadi. Nah, cuman yang saya harapkan sebenarnya adalah perubahan, kalau mau optimal perubahan sistem pemilu. Jadi kalau misalnya petugas kesehatan sudah semaksimal mungkin, tapi kalau sistem pemilunya ini hanya terus membiarkan keadaan ini, membiarkan petugas KPPS tanpa henti bekerja tanpa henti, tanpa istirahat selama 3 jam. Walaupun memang teorinya ada istirahatnya, tetapi kan tidak mungkin itu karena kondisi TPS itu tidak memungkinkan untuk tiduran dan sebagainya. Pasti istirahat mungkin duduk, makan, minum gitu. Habis itu sudah. Jadi ini menyebabkan keadaan seperti ini menyebabkan kalau kita mau optimalisasi untuk petugas puskesmas itu tidak mungkin karena banyaknya jumlah TPS yang kenyamanannya sendiri masih dipertanyakan gitu. Jadi memang kita melihat harusnya ke sistem pemilunya. Artinya tidak seimbang antara nakes yang disediakan oleh pemerintah Kota Surabaya dan TPS ini berbanding terbalik begitu ya. Terlalu banyak TPS-nya tapi tenaga nakesnya juga masih belum memadai. Dan kalau kita lihat sendiri kenapa sih Dok? Ini kan sudah pasca. Kenapa harus masih dioptimalisasikan puskesmas ini Dok? Iya, kalau kita lihat kenapa harus maksimal karena kan jumlah TPS-nya kan dan perhitungan suaranya kan masih berjalan terus itu di setiap kecamatan. Nah, jadi pasca pemilu ini sampai tanggal minimal sampai tanggal 20 Maret batas perhitungan suara itu tetap harus dijaga maksimal karena petugas KPPS masih bekerja. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan lah tidak ada lagi. Kalau saya tanya tadi pagi masih alhamdulillah tidak ada yang dilaporkan sakit dan ini juga berarti mungkin petugas KPPS juga sudah mulai beradaptasi ya. Mereka juga sudah mengatur siklusnya mereka kapan harus istirahat, kapan makan, kapan minum gitu ya. Sehingga fisik mereka juga tidak kelelahan. Artinya mereka sudah harus mengatur sendiri begitu ya Dok ya. Dok, kalau kita lihat sendiri yang menjadi prioritas dan antisipasinya ini seperti apa nantinya? Kalau Anda lihat, ini kan sudah pasca nih. Jangan dijawab dulu, tetaplah bersama kami di Halo Surabaya. Kembali bersama kami di Halo Surabaya dan kita masih membahas bagaimana optimalisasi puskesmas pasca pemilu serentak 14 Februari 2024 dan kita masih bersama Sekretaris Komisi di DPRD Kota Surabaya, Dr. Akma Rawita Kadir. Dr. Akma, kalau kita tadi lihat sebenarnya menjadi prioritas dan bagaimana antisipasinya nanti, ini apa Dok? Jadi prioritas itu ada dua sisi ya kalau kita melihatnya ya Mbak Kety ya. Jadi memang kalau optimalisasi puskesmas itu harus karena dari sisi kesehatan itu mereka harus maksimal dengan melihat kondisi di lapangan yang perhitungan suara masih belum selesai. Jadi yang paling mungkin adalah prioritas adalah mereka pertama harus siaga full 24 jam dengan tentu saja dengan persif ya. Karena juga nanti tenaga kesehatan pasti juga KO juga kalau kerja 24 jam. Jadi kita bagi shiftnya juga. Nah, kemudian mereka siaga terhadap panggilan-panggilan online yang ditujukan oleh petugas kesehatan di puskesmas. Panggilan online ini darurat dari 112 atau langsung ke nomor hotline yang sudah disebar ke setiap TPS. Itu kan kita sudah sebar. Nah, kemudian prioritas berikutnya yang nomor 2 adalah mereka juga bergerak mobile. Kalau di hari H pemungutan suara itu mereka mobil di setiap TPS. Nah, kalau sekarang kan perhitungan rata-rata dilakukan malam hari. Nah, sore sampai malam hari. Nah, ini juga mereka juga kalau bisa mobile di setiap kelurahan, setiap kecamatan yang sedang melakukan pemungutan suara. Dan itu juga
terus dilakukan dan di samping dengan yang online tadi. Nah, yang paling penting sekarang juga di samping memaksimalkan sistem puskesmas, juga yang paling penting adalah KPU juga harus memberitahukan petugas KPPS supaya mereka bisa mengatur waktu istirahatnya sebaik mungkin. Jadi tapi alhamdulillah kan perhitungan malam, berarti pagi dan siang bisa istirahat ya. Mungkin ada yang bekerja juga diingatkan jangan terlalu diforsir karena malam mereka pasti akan bisa sampai subuh lagi tuh perhitungannya. Nah ini tapi sampai saat ini saya tidak mendengar kabar ada yang dari puskesmas ada yang sampai MRS lagi ya. Saya rasa mungkin karena mereka sudah yaitu tadi beradaptasi tadi. Jadi udah menyesuaikan begitu ya Dok ya. Dok, kalau kita lihat flashback pengalaman pemilu sebelumnya nih seperti apa Dok? Apakah juga kenapa harus kali ini tuh ada antisipasinya Dok? Iya, jadi sebenarnya antisipasi ini sudah berkaca dari malah pemilu tahun 2019. Karena di tahun 2019 sendiri itu ribuan yang meninggal itu di Indonesia. Alhamdulillah yang di Surabaya itu 11 orang yang meninggal. Nah, dan yang sakit itu sebenarnya banyak yang tidak terdata. Artinya nih tahun ini lebih baik begitu ya Dok ya? Tahun ini lebih baik karena memang ada kesiapan itu tadi siaga penuh 24 jam. Tahun lalu kan belum disarankan, belum juga ada persiapan belum dan sebagainya, hanya diinfokan kalau ada apa-apa ke puskesmas gitu aja. Tidak ada petugas yang mobile, terus 112 juga mungkin susah dihubungi dan sebagainya. Jadi ya cenderung berjalan sendiri-sendiri kayak gitu. Jadi saya sih mengharapkan ya kalau misalnya tahun lalu itu banyak korban, sebenarnya harapan saya tuh dulunya kalau protap daripada TPS itu harus ada petugas kesehatan. Setiap TPS harus ada. Itu protapnya, tapi kelihatannya sampai sekarang sistemnya masih belum bisa dilaksanakan. Ya. Jadi ya inilah nanti jadi masukan buat kita untuk ke depan pemilu yang akan datang yaitu dari KPU RI untuk bisa membahas ini. Kalau misalnya sistemnya tetap seperti ini loh ya. Karena ini kan tidak orang sehat pun kalau misalnya ini kan ada screening. Saya lupa tadi unggulannya yang di tahun ini ada screening. Tahun lalu enggak ada. Petugas KPPS yang sekarang itu harus tensinya harus normal, gulanya harus normal, kolesterol dan asam uratnya harus normal. Nah ini juga memungkinkan alhamdulillah walaupun ada 2 korban yang meninggal dunia, tapi ada yang sakit banyak 265, tapi itu yang sakitnya cepat sembuhnya. 1 hari 2 hari mereka sudah pulang. Bahkan ada yang cuma beberapa jam di puskesmas terus balik lagi seperti itu. Jadi keunggulannya yang tahun ini lebih persiapan lah gitu. Oke, artinya untuk tahun ini dengan tahun yang pemilu sebelumnya ini untuk petugas KPPS yang sakit ini berbeda ya Dok ya? Dalam jumlah maupun dalam kondisinya. Kalau gejalanya sama, mereka pasti punya gejala kelelahan. Nah, tapi persiapan optimalisasi puskesmas dan rumah sakit itu sudah diingatkan terlebih dahulu. Kemudian kemarin saya sempat melihat puskesmas ngecek oksigen, kemudian ngecek obat-obatan semuanya penuh lengkap, ambulannya sudah siap. Jadi luar biasa. Jadi persiapannya. Jadi ini yang membedakan dengan tahun lalu. Jadi alhamdulillah tidak seperti kemarin Surabaya kalau tidak salah ada 11 yang meninggal. Sekarang kalau dilihat dari yang kejadian di TPS itu cuma 1 orang, almarhum. Nah tapi yang satunya kan kelelahan juga, tetapi kecelakaan tunggal. Tapi ya memang dampaknya dari kelelahan itu. Dari kelelahan itu, kalau kita lihat sendiri ini kan tidak hanya yang perlu perawatan medis sendiri, bukan hanya sekedar petugas KPPS, tapi caleg juga karena mereka juga pastinya akan menunggu perhitungan peran sana, termasuk dokter. Jadi ya Dok nyinggung saya ini Pak. Termasuk dokter. Nah potensi kalau Anda lihat sendiri bagaimana dengan caleg? Adakah caleg yang juga akhirnya berobat ke puskesmas? Dokter berobat ke puskesmas? Saya kan dokter, jadi saya berobat sendiri. Berobat sendiri, Nah, jadi gini, memang rata-rata caleg ini
ya sama seperti petugas KPPS ya, berperang dengan sistem. Kalau caleg ini ya juga sama, berperang juga tuh untuk memperoleh suara yang terbanyak ya. Nah itu butuh fisik dan psikis yang luar biasa. Tentu saja walaupun belum ada laporan caleg yang ke puskesmas, ke rumah sakit maupun ke rumah sakit jiwa, tetapi saya yakin mungkin ada yang juga kelelahan, mereka pasti berobat sendiri-sendiri lah. Mungkin ke klinik swasta atau ke puskesmas, tapi tidak melaporkan. Kalau KPPS kan beda, kalau KPPS itu memang terdata. Tapi kalau caleg biasanya kalau dia sakit, dia berobat seperti layaknya pasien umum ke tempat-tempat kesehatan ya. Jadi tidak terdata, tapi pasti ada lah mungkin ya, karena mungkin kelelahan fisik juga. Kelelahan fisik karena menanti suara ya dok ya. Nah kalau Anda lihat sendiri potensi caleg stres sendiri pasca pemilu karena tidak lolos seperti apa dok ini? Dokter seorang caleg juga tapi juga incumbent. Nah Anda melihat bahwa potensi caleg yang stres karena tidak lolos ini seperti apa? Jangan dijawab dulu, tahan dulu. Kita akan kembali usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Surabaya dan kita masih bersama dengan Sekretaris Komisi D DPRD Kota Surabaya Dr. Akmal Rawita Kadir dan masih membahas optimalisasi puskesmas pasca pemilu serentak. Tadi sempat dijelaskan oleh dokter sebenarnya memang ada perbaikan dalam sistem pemilu di tahun 2024 ini dalam hal kesehatan khususnya bagi anggota KPPS di mana ini masih bisa mendeteksi kondisi kesehatan tubuh dari anggota KPPS dan kita akan lanjutkan kembali dokter. Kalau tadi sempat kita sudah bahas anggota KPPS ya dok. Nah kita bahas potensi caleg stres pasca pemilu karena tidak lolos ini seperti apa dok? Ya jadi kalau semua potensi itu pasti ada ya. Jadi karena memang fisik dan psikisnya terkurang, apalagi kalau misalnya suaranya mepet-mepet itu pikiran itu kadang sampai tidak bisa tidur loh. Tapi dokter bisa karena tidur saya ya? merasakan. Saya merasakan karena saya dokter, saya ambil obat sendiri biar bisa tidur. Biar bisa tidur. Tapi gini, jadi intinya sebenarnya kita sebenarnya kalau caleg itu terjun dan itu menghadapi pemilu itu harus sebenarnya sudah harus siap karena pasti kan sudah harus ada yang kalah, ada yang menang. Jadi kita menang itu kesiapan kita seperti apa, kalah kesiapan kita seperti apa. Jadi memang sudah harus tahu gitu, ada planning seperti itu. Jadi kalau kalah ini, jadi kita sebenarnya sudah harus siap Kathy. Jadi apapun itu kondisinya. Jadi samalah seperti kita kalau punya masalah seperti apa, sebenarnya sama seperti itu. Sama aja ya dok ya. Kalah menang itu harus diterima. Cuma memang kita harus lebih menguatkan dalam kondisi yang sekarang. Perhitungan belum selesai dan sebagainya. Apakah nanti suaranya naik apa turun, masuk apa enggak, itu kita tetap lebih banyak berdoa ya, lebih banyak berdoa, menguatkan diri sama yang di atas, menguatkan diri sama Tuhan ya. Banyak bersyukur kayak gitu ya, yang bisanya itu aja. Tapi kalau untuk potensi sakit, apalagi masuk ke gangguan jiwa itu pasti tetap ada. Pasti ada potensi mengarah ke sana pasti jadi ada ya. Tergantung masing-masing caleg. Ya, himbauan dok untuk para caleg yang menjaga kesehatan terutama pikirannya nih saat ini dok, yang lagi dokter tadi sempat termasuk saya berarti ya. Ya termasuk saya, termasuk dokter nih. Tapi dokter kan dokter ya. Iya. Jadi memang saya menghimbau diri saya sendiri ya itu tadi. Jadi kita dalam kondisi ini kita lebih banyak berdoa karena memang kita sekarang posisinya hanya bisa menunggu kan Kat? Menunggu ya, kita banyak berdoa, juga jangan lupa tetap harus bersyukur apapun keadaannya, sehingga kalau rasa syukur ini kita kuatkan, insya Allah kita akan siap untuk apapun kondisinya, siap untuk menang maupun siap untuk kalah, seperti itu Kat. Oke, kalau dokter lihat sendiri bahwa memang potensi tadi pasti ada. Nah, ini sudah berjalan hampir 1 minggu ya dok ya. Nah, Anda melihat ini bagaimana dok, potensinya ini cenderung berapa persen sih yang nanti akan mengarah bahwa para caleg ini memang agak sedikit terganggu pikirannya, stres begitu dok? Jadi pada saat hearing dengan Dinas Kesehatan, kami juga sebenarnya sudah menghimbau, jadi di samping kesiapan terhadap petugas KPPS, kami menghimbau juga kesiapan untuk pasca perhitungannya untuk caleg. Jadi itu misalnya
puskesmas juga bisa menerima langsung apa keluhan-keluhan dari caleg atau dari pasien yang mengalami gangguan kejiwaan dan sebagainya. Ini sangat bisa ya? Bisa, karena di setiap puskesmas itu kan ada dokter umum. Ya. Nah di dokter umum SOP-nya itu mereka bisa langsung merujuk. Merujuk ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi kalau memang bisa ditangani di puskesmas bisa. Jadi itu jadi kesiapan dari puskesmas dan kemudian yang di rumah sakit juga kita sudah siapkan, apalagi yang khusus rumah sakit gangguan kejiwaan itu sudah full siap. Jadi memang kita berkoordinasi dengan, kalau di Surabaya ini kan ada Rumah Sakit Jiwa Menur, ada kalau di Jawa Timur ada di Lawang juga kan. Betul. Jadi itu kita sudah siapkan. Tapi saya yakin lah. Jadi selama kita masih bisa menguatkan mental dan sebagainya, saya rasa enggak banyak lah sampai ke sana, walaupun mungkin potensinya tetap ada seperti itu. Potensinya ada berapa persen dok kalau Anda lihat? Kan teman-teman kalau persentase itu kan tergantung memang dari kondisi caleg sendiri ya. Jadi persentase itu tetap ada, saya enggak bisa memastikan, tapi kalau saya optimis pasti enggak sampai di atas 10% lah. Ya, jadi mungkin enggak banyak. Itu pun juga kalau misalnya mereka berobat kemudian dirawat di rumah sakit kejiwaan, biasanya juga enggak lama saya rasa. Oke, tapi kan tidak semua para caleg ini tahu bahwa harus ke puskesmas terlebih dahulu. Mereka mengalami gangguan pikiran begitu ya dok ya. Nah, apakah kalau Anda lihat sendiri sosialisasi yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya ini sudah dilakukan atau justru ini masih adem ayem aja gitu dok? Jadi kalau khusus caleg ya beda dengan KPPS, karena KPPS ini memang dia standby di satu tempat. Tapi kalau caleg kan nyebar di rumahnya masing-masing. Jadi rata-rata mereka itu kalau datang di puskesmas sudah siap. Mereka tapi datang di klinik-klinik, bahkan mungkin bisa langsung ke rumah sakit khusus yang yang membidangi tentang kejiwaan dan sebagainya. Kadang psikiater buka. Jadi mereka rata-rata datang ke tempat-tempat itu, Katy. Jadi enggak harus terkoordinasi harus ke puskesmas dulu, enggak. Jadi rata-rata mereka menyebar dan kadang-kadang ya langsung ke poli-poli penyakit jiwa, ke psikiater, biasanya mereka langsung gitu. Jarang biasanya, kalau kebetulan mungkin ada yang dekat rumah puskesmas, biasanya mereka kontrol dulu. Oke. Ini kenapa? Tapi puskesmas sudah siaga, sudah tahu oh ini kondisi ada kejiwaan. Biasanya itu dikasih obat. Biasanya dikasih obat dulu, tapi diberitahu kalau misalnya nanti belum bisa tidur dan sebagainya, kan paling sering itu gejalanya belum bisa tidur. Karena saya kadang mengalami dulu seperti itu. Nah, itu biasanya nanti disuruh sudah dikasih rujukan ke rumah sakit yang membidangi itu. Oke. Dok, pesan singkat dok supaya nanti pasca pemilu ini juga baik dari para caleg dan juga para KPPS ini juga dan puskesmas khususnya ini benar-benar difungsikan dengan baik begitu. Ya. Jadi sebenarnya harapan saya sebenarnya kalau caleg kemudian KPPS ini sebenarnya korban sistem kalau menurut saya. Gitu. Korban sistem pemilu yang cukup berat ya. Jadi KPPS, caleg dan sama petugas kesehatan juga, karena dia tidak sebanding dengan banyaknya KPPS dan banyaknya TPS yang kegiatannya itu serentak. Nah itu kan tidak ada yang bisa memberikan TPS itu satu dokter, satu TPS. Itu kan tidak ada. Jadi harapan saya kalau memang pemerintah pusat itu tetap ingin melaksanakan sistem seperti ini, ya sebaiknya satu TPS, satu petugas, satu dokter, satu ada nakesnya, kemudian ada kliniknya atau ada oksigen dan sebagainya. Itu satu TPS kalau mau aman. Kalau sistemnya seperti ini. Jadi harapan saya seperti itu sehingga tidak berulang terus petugas KPPS yang menjadi korban gitu. Oke, baik. Terima kasih Dokter Akmal dan semoga tidak ada korban-korban lagi ya dok ya. Dan terima kasih pemirsa sudah menyaksikan Halo Surabaya. Saya Katrina Wisnu pamit undur diri, sampai jumpa.